Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara. Saya harap hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan juga sekalipun dingin, mungkin karena kita sudah memasuki masa ketiga ya, jadi berdiding sudah mulai, jadi dinginnya terasa sampai ke tulang-tulang gitu. Jekit itu apa jekut gitu ya, demam jekut gitu ya. Jadi biasanya enggak pakai jaket, jadi pakai jaket sedikit katuan gitu. Enggak tahu juga katuannya karena gemeter menyampaikan firman Tuhan atau kedinginan, ini beda tipis soalnya. Beda tipis. Puji nama Tuhan, hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan renungan singkat. Semoga singkat, nanti kalau saya agak melebar kemana-mana, tolong diingatkan ya Pak Mesak, biasanya terus dowo begitu ya. Tema yang diberikan kepada saya hari ini pikulakuk yang kupasang, dan mari kita akan buka dari Matius pasal 11 ayat 29 dan 30 gitu ya. Matius pasal 11 ayat 29 sampai 30, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudara tahu yang namanya kuk ya. Kuk itu adalah kayu lengkung yang diletakkan di leher sapi atau kerbau ya, untuk membantu pekerjaan mereka dalam membajak sawah gitu ya. Kalau melihat kuk ini, kalau dia berarti kuk ini kan menarik beban gitu. Berarti kuk itu tidak bisa dikatakan dia ringan gitu ya. Dia pasti dari kayu yang bagus, yang kuat, yang gak gampang poklek gitu, yang gak gampang patah, karena itu kayu itu berguna untuk membantu petani dan juga memudahkan si kerbau atau sapi ini dalam menarik bajak untuk membajak sawah gitu ya. Jadi pastilah berat. Nah, kalau kita baca kebenaran firman Tuhan hari ini, pikulah kuk yang pasang, Tuhan memasangkan kuk itu di leher kita gitu ya. Nah, dari bacaan kita ayat 29 dan 30 ini, kita tidak lepas dari ayat di atasnya, dan juga judul dari perikop yang bagian perikop yang kita baca, judulnya adalah ajakan juru selamat, dan di atasnya di ayat 28 yang pernah kita dengarkan renungannya yang dibawakan oleh Bu Ing Arianto 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat ini, ayat 29 ini tidak bisa lepas dari ayat di atasnya, begitu ya. Tuhan mengajak kita untuk kita datang kepadanya. Ini adalah sebuah ajakan dari Tuhan kepada manusia yang dikatakan di sini letih lesu dan berbeban berat. Beban berat atas segala dosa yang sudah yang ada di dalam diri manusia, itu tidak bisa ditanggung sendiri oleh manusia gitu ya. Jadi Tuhan menawarkan diri, mengajak kita untuk datang kepadanya. Tetapi kalau kita banding dengan ayat 29, Tuhan katanya mau memberi kelegaan, tetapi kenapa Tuhan malah menambahkan kuk itu di leher kita? Apa enggak tambah bebannya tambah berat begitu ya? Nah, kalau kita perhatikan kuk yang dipasang di dalam di leher sapi itu, dan sapi membaca itu tidak sendirian gitu. Jadi ada temannya. 2 sapi dipasangi kuk, jadi bebannya ditanggung 2 sapi. Demikian juga Tuhan mengajak kita untuk datang padanya. Dia benar-benar akan memberikan kelegaan, karena kuk yang dipasang itu kita tidak bisa melihat dengan secara jeli. Kadang kita hanya memikirkan beban kita berat tok gitu ya. Kita tidak melihat bahwa Tuhan memasangkan kuk di leher kita itu supaya Tuhan itu ada di samping kita gitu. Tuhan itu ada di samping kita, jadi kuk yang dipasang itu satu di leher kita, satunya dipasang di leher Tuhan. Jadi kita tidak menanggung beban itu sendiri gitu ya. Kita tidak menanggung beban itu sendiri. Mungkin kita manusia karena banyaknya dosa, banyaknya tekanan hidup dengan
berbagai permasalahan yang kita hadapi gitu ya. Tuhan tahu kita tidak sanggup untuk memikulnya. Tuhan tahu kita tidak bisa mengurusinya sendiri. Oleh karena itu dia menawarkan kepada kita untuk kita datang kepadanya, dan Tuhan meletakkan kuk itu supaya beban yang kita pikul itu ditanggung juga oleh Tuhan. Dan Tuhan mengambil beban yang paling besar yang ada di dalam diri kita, yaitu dosa yang ada dalam diri kita, itu diambil oleh Tuhan. Dia memikul itu yang kita tidak mampu untuk memikulnya. Tuhan ambil itu, dia yang menghandle itu, dan kita hanya melakukan tugas yang lain begitu ya. Dan kita belajar dari ayat selanjutnya bahwa 29, ini adalah pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi Tuhan ajakan Tuhan untuk kita datang kepadanya, untuk kita mau dengan pikulah kuk. Jadi menggambarkan ketaatan kita, dengan ketaatan kita, kepasrahan kita kepada Tuhan, meletakkan semua beban itu, apa yang ada menjadi beban kita itu meletakkan juga di bawah kaki Yesus. Kita taat kepada Yesus, dan kemudian kita harus belajar kepada Tuhan. Kalau kita belajar kepada seseorang, berarti orang lain itu menjadi mentor kita atau menjadi guru kita. Di sini berarti Tuhan menjadi guru kita, dan supaya kita bisa melakukan, kita taat dalam memikul kuk yang Tuhan pasangkan itu di dalam di leher kita, itu bagaimana gitu loh. Tuhan selain mengajak kita datang kepadanya, menaruh ketaatan di dalam Dia, juga Tuhan mengajar kita untuk belajar dari Tuhan Yesus itu sendiri. Dan dikatakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita tahu bahwa lemah lembut tidak bisa dikatakan orang yang ngomongnya halus, pelan gitu ya. Halus, pelan. Kadang ada orang yang halus, pelan, tapi di balik itu ternyata dia adalah orang yang tidak tahu seperti apa gitu ya. Ternyata nampilannya kalem, ternyata dia orang yang keras hati gitu, kita juga tidak tahu ya. Tapi di sini katakan Tuhan lemah lembut itu lebih menuju kepada kasih Tuhan yang begitu besar. Dia memiliki kasih yang luar biasa, belas kasihannya itu luar biasa gitu ya. Dia mau mengambil kuk yang harusnya menjadi beban kita, mau mengambil beban tekanan yang ada di dalam diri kita, yaitu tekanan atas dosa itu sendiri. Dia mau mengambilnya, dia merelakan dirinya untuk menjadi menjadi pembebas dari dosa-dosa kita. Dia merelakan dirinya untuk menjadi terhukum karena dosa-dosa kita. Dia sudah mengambil begitu besar tanggung jawab yang harusnya kita pikul, dia ambil itu, dan dia menggantikannya itu untuk kita. Itu karena kasihnya yang begitu besar. Kita pertama belajar dari kelemah lembutan Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus. Kemudian kita belajar dari kerendahan hati, rendah hatinya Tuhan Yesus. Rendah hati dalam hal apa? Dia yang sudah menempatkan dirinya sama seperti manusia, dia yang adalah Allah sendiri, dia yang adalah pemilik kita gitu ya. Dia yang berkuasa, dia bisa menolak kehendak Bapa untuk menjadi penyelamat manusia. Dia bisa menolak untuk dia tidak disalib, bisa gitu. Tapi karena kelemah lembutan Tuhan tadi, belas kasihan Tuhan Yesus tadi, dia merendahkan diri serendah-rendahnya untuk menjadi kutuk atas setiap dosa kita. Kerendahan hatinya ini, dia mau melakukan kehendak Bapa. Jadi dari apa yang kita pelajari hari ini, dari ayat firman ini mengajarkan kepada kita, Tuhan itu ini, aku menyediakan diri untuk kamu bisa datang kepadaku, untuk kamu meletakkan semua beban-beban permasalahanmu kepadaku gitu.
Dan tapi kamu juga harus taat. Aku memasangkan kuk ini pada lehermu supaya kamu bisa melakukan apa yang menjadi tugas bagianmu. Aku meletakkan tugas baru kepadamu saat kamu datang kepadaku. Aku meletakkan tugas baru kepadamu sebagai muridku untuk kamu boleh melakukan kehendakku, gitu ya. Melakukan kehendakku, apa yang aku perintahkan kepadamu itu lakukan, dan aku melakukan kehendak Bapa yang diserahkan kepadaku. Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa yang diberikan kepadanya, yaitu menyelamatkan manusia, mengambil semua semua dosa-dosa, semua beban dosa yang menjadi tanggung jawab kita sebenarnya diambil oleh Tuhan. Dan belajarlah taat, belajarlah daripadaku, dari kelemah lembutanku, dari kasihku. Jadi kita melakukan tugas baru yang diberikan pada Tuhan kepada kita. Kuk yang dipasangkan Tuhan itu dikatakan di ayat 30, enak dan bebanku pun ringan. Jadi tugas kita sudah tidak banyak manusia kan dengan bersusah payah melakukan segala hal diupayakan untuk mencapai keselamatan. Tetapi dengan kasih Tuhan yang luar biasa, saat kita mau datang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan keselamatan itu secara cuma-cuma, tetapi Tuhan menggantikan tugas yang baru kepada kita. Kita tidak usah memikirkan dosa itu lagi, karena kita sudah menerima keselamatan. Tugas yang baru yang diberikan kepada Allah, kepada Tuhan, kepada kita sebagai anak-anak Tuhan saat kita sudah menerima Yesus. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yaitu melakukan kehendak Bapa juga. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu kita lakukan juga di dalam kehidupan kita hari-hari ini, begitu ya. Jadi itu tugas kita yang baru, yang melakukan yaitu melakukan kehendak Bapa. Dan dikatakan bahwa jiwamu akan mendapat ketenangan saat kita dengan ketaatan memikul salib yang memikul salib, memikul kuk yang sudah Tuhan pasang itu tadi. Kuknya melakukan apa yang menjadi tugas kewajiban sebagai anak-anak Tuhan, gitu ya. Melakukan kehendak Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, itu yang kita lakukan dengan syaratnya, supaya bisa melakukannya itu dengan baik, harus ada kasih, melakukannya dengan penuh kasih, dan melakukannya dengan kerendahan hati. Dan itu semuanya, kalau kita melakukan itu semuanya dengan kasih, pasti ada damai dan sejahtera di sana. Jiwa kita menjadi tenang, gitu ya. Dan kita tidak memikirkan beban-beban berat akan dosa-dosa kita lagi, karena Tuhan sudah mengambil itu semuanya. Itu menjadi bagian Tuhan. Jadi kuknya satunya tugas kita melakukan kehendak Tuhan, satunya lagi bagiannya Tuhan yang besar, yang berat, itu menjadi bagian Tuhan, dan kita tinggal melakukan kuk yang dipasangkan oleh Tuhan yang ringan itu saja, yaitu melakukan seperti apa yang sudah pernah Tuhan Yesus lakukan di dalam pelayanannya waktu itu, gitu ya. Teladan-teladan Tuhan Yesus yang sudah diberikannya kepada kita, itu yang harus kita lakukan. Itulah kuk yang dipasang Tuhan Yesus pada kita, karena dan itu kata Tuhan Yesus itu adalah ringan, begitu ya, ringan, begitu ya. Jadi bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mengisi hari-hari kita ini hanya bersenter kepada Yesus saja. Apa yang kita lakukan, tugas kita hanya itu saja. Jadi tidak memikirkan beban yang berat lagi, yang tidak memikirkan aku harus melakukan ini karena aku mau selamat, tidak. Tapi kita melakukan itu semuanya karena kita sudah selamat, itu saja. Jadi ada bagian yang kita pelajari hari ini. Mari kita datang meresponi ajakan Tuhan, meresponi undangan Tuhan untuk kita datang kepada Dia, dan kita dengan ketaatan penuh, kita dengan keberserahan penuh, kita melakukan tugas atau kehendak itu, memikul kuk yang Tuhan pasangkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, dengan penuh kasih, dengan kelemah lembutan itu tadi, dan juga dengan kerendahan hati, dan kita akan benar-benar bersukacita, dan kita mendapat ketenangan karena kita bisa
boleh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Semoga kebenaran firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, mari kita juga akan sebelum kita masuk dalam pokok-pokok doa, kita mau berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan hari ini, sekalipun firman Tuhan yang singkat, tapi kami rindu, kami terus mau belajar daripada-Mu, Tuhan. Engkau sebagai guru kami, sebagai juru selamat kami, biarlah kami boleh belajar ketaatan seperti Engkau, kami boleh belajar kerendahan hati, belajar kasih-Mu Tuhan, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan tugaskan pada kami sebagai anak-anak-Mu. Biar hidup kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami, Engkau sudah menolong kami, dan Engkau juga memikul setiap dosa-dosa kami. Engkau sudah mengambil itu semuanya Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami untuk kami boleh taat, untuk kami boleh terus hari lepas hari, untuk kami boleh berubah dan terus bisa melakukan apa yang menjadi tugas bagian kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengakhiri kebenaran firman Tuhan hari ini, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan untuk firman-Mu saat ini, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.